Ini diambil dulu ini. Yo, diambil dulu. Ya, jadi sahabat Info Desa seperti ini ya. Tuh. Nah, jadi semua itu tergantung kualitas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sehat dan semuanya sehat. Jadi sahabat Info Desa, sekarang saya lagi berada di kebunnya Mas Mawan ya. Lokasinya di Desa Alibu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di sini kita akan melihat ya, akan dimanjakan dengan tanaman pepaya dan jambu kristal, teman-teman. Jadi saya sudah lama tidak pernah kesini, saya ingin melihat perkembangan tanaman pepaya dan jambu kristalnya. Oke, bagaimana keseruan videonya? Ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Jadi sahabat Info Desa, sekarang kebetulan Mas Mawannya juga lagi panen. Ini panennya ini sekali lagi tiap hari Minggu dan Rabu. Jenis kalina ini, Pak. Kalau ini sudah super ini, Mas. Harganya berapa sekarang? Harga? Sekarang 5.000, naik lagi karena punya teman-teman banyak meninggal, banyak mati karena hujan cuaca kemarin ini. Jadi keberuntungan saya di sini, alhamdulillah di sini masih diberi sehat-sehat saja ini pohonnya nih. Oh gitu. Jadi teman-teman ya, harga sekarang 5.000 per kilo yang apa namanya? Betina. Sempurna, yang sempurna. Yang sempurna. Jadi yang seperti ini harga 5.000 ya. Ini di wilayah Kendari ya. Rata segitu Mas untuk wilayah Sulawesi Tenggara? Iya, rata segitu Mas. Oh iya. Jadi jangan ada yang protes. Jadi lain daerah pasti lain harga. Kan tergantung juga situasi lapangan Mas. Kalau situasi lapangan banyak yang hidup ini, seandainya cuaca kemarin itu bagus, mungkin harga masih harga stabil lah, 4.000, 3,5 itulah 3,5 sampai 4.000. Tapi ini cuaca lagi tidak mendukung, alunya teman-teman banyak mati karena kemarin hujannya 3 bulan siang malam tidak ada henti. Jadi mungkin pengaruhnya itu juga. Silakan panen toh, sambil panen sampai nanti saya mengganggu sampean. Jadi sahabat Info Desa ya, biar kita tidak mengganggu Mas Mawannya, kita biarkan orangnya juga sambil panen, sambil kita juga lihat-lihat ini seperti ini. Ini pepayanya ini sudah kurang lebih ada 1 tahun Mas ya? 1 tahun. Ini karena buahnya yang di atas bagian sini ini putus nih Mas, karena kan kemarin 3 bulan itu hujan siang malam, jadi buah yang di sini ini tidak jadi, kebanyakan tidak jadi, rontok dia. Oh, pengaruh hujan. Iya, semua ini pengaruh hujan kemarin, makanya putus dia, makanya mulai lagi ini. Nah, di saat mulai ini nanti kita harus kuat kasih makan supaya jadi bunganya, perawatannya harus kuat, harus khusus memang, harus. Kalau sudah mulai begini nih harus penyemprotan, dari penyemprotan, pemupukan, kita rawat betul. Kalau tidak dirawat betul ini tidak akan jadi lagi. Baru ini alhamdulillah cuaca yang mendukung juga ini. Kalau untuk dirawat betul, karena bagus juga.
kadang hujan nggak sampai malam juga kan. Ini saya lihat sudah bersih semuanya nih Mas. Ya karena itu nih saya lihat keadaannya bagus, hujannya, cuacanya bagus, makanya saya rawat betul ini, saya bersihkan semua supaya buah ini yang di atas ini jadinya sempurna nanti. Besarnya juga bagus. Jadi kemarin lahan berapa? 1,5 hektar ini ya? 1,5 hektar Pak. Habis berapa duit untuk membersihkan ini? Ini kemarin sekitar 7 jutaan. Biaya membersihkan saja ya. Itu beda pupuknya. Pupuknya habis berapa? Kalau sekarang ini lagi naik-naiknya pupuk ini Pak. 1 karung saja kena 670 sekarang. Jadi kalau sekitar 6 karung kita habiskan itu pupuk mutiara. Nah, berapa itu 6 kali per 1,5 hektar ini? Ya, 1 kali pupuk saja. 1 kali pupuk 6 berapa? 6 kali berapa? 6 karung. 6 karung. Oh, kali 6 karung. Ya, 6 karung kali 670 sekarang. 3.600.000 ya? Ya. Iya, sekitar itu. Iya, itu. Jadi 1 kali pupuk teman-teman kurang lebih ya 4 jutaan lah biayanya. 4 jutaan dengan ongkos kerjanya orang. Itu berapa bulan sekali dipupuk? Setengah bulan, Mas. Setengah bulan Pasti habis biaya segitu. Iya. Setengah bulan. Jadi tidak sedikit juga ya teman-teman biaya pupuknya. Ya, makanya itu dibilang kemarin 8 juta habisnya, tapi sekitar 35% itu pakai perawatan. Tapi sekarang kan tinggal untungnya yang ini. Ya. Modalnya sudah kembali. Modal kembali, tapi kan masih berkelanjut juga, Pak. Masih setidaknya kita panen misalkan dapat 8 ya mungkin 3,5 itu untuk anunya perawatannya. Oh gitu. Iya. Ini ada berapa pohon Mas Mawan? Ini 1.800-an. Jadi banyak yang nanya ada berapa pohon. Jadi lahan 1,5 hektar teman-teman ini. Ini 2,5 meter ukuran. Jaraknya 2,5 meter per pohon ya. Jadi per pohon ini jaraknya 2,5 meter. Ini muat kurang lebih 1.800 pohon. Jadi bagi yang nanya berapa pohon di areal 1,5 hektar, 1.800 pohon versinya Mas Mawan dengan ini, jarak. Tapi kan ini kan tanahnya kita namanya kita beli lahan itu Pak, suratnya segini, tapi lahannya kita itu biasanya itu nggak sesuai dengan lahan karena ini ukurannya kan nggak persegi. Jadi mungkin ada yang bertambah juga. Yang jelas yang sampai tanam ini 1.800 pohon. 1.800 pohon. Kalau standarnya kan sebenarnya itu kok kalau seperempatnya kan muat 200, kalau setengah itu 400, 1 hektarnya 800. Ya wes dilanjut, sambil lanjut. Cuma ini kan ada lebihnya tanah di sini, jadi kita itu. Jadi kalau dipakai 1 pohon itu misalkan kita panen saja ini biasanya sampai 4, 1 pohonnya 4 biji. Kalau sudah terlanjur begini kayak begini 1 sampai 4 biji. Kalau bertuanya bersamaan semua. Jadi kalau dipakai saja 1 kilo sudah 1 pohon sudah berapa? Sudah lebih. Jadi yang bulat-bulat ini teman-teman ini dijual di pasar kayaknya ini. Harganya lebih mahal yang sempurna. Ya, nah, kalau ini mahal ini. Ini yang panjang-panjang begini. Kalau yang bulat yang mungkin sekarang masih 3.000. Kalau yang bulat itu sekarang 3.000 ya. 3.000 yang bulat. Karena yang masuk di pasar itu. Jadi selama sampai panen ini sudah dapat berapa Mas? Uangnya atau ton? Tonnya dulu. Setiap minggu itu 2 ton 1 kali petik itu. Jadi kalau sekarang itu sudah semenjak panen itu umur 7 bulan Pak. Oh berarti sekarang menurun ya? Iya, karena menurun ini karena kemarin menurunnya ini karena itu. Awal-awal kan bisa 4 ton 1 minggu. Kalau kemarin itu kalau misalkan tergantung kalau kita bersamaan petik bisa sampai itu. Kalau kita biarkan tuanya bersamaan. Iya. Bisa sampai. Karena ini kemarin kan dipaksa petik juga kita ini. Karena keadaan di pasar juga kurang pepaya, jadi pengiriman itu harus jadi kita agak paksa-paksa sedikit, makanya itu dapatnya cuma sekitar 2 ton sekarang. 1 minggu sekarang 2 ton ya teman-teman. Karena panen keadaan pepaya juga lagi kurang ya. Jadi untuk harga di wilayah Kendari ini di sini tepatnya ini masih mahal. Terus pemasaran juga Mas Mawan ini sekali lagi sudah tidak susah ya. Tidak susah karena sudah minimal yang Pak. Terus dapat yang beli dulu itu gimana ceritanya Mas awal-awalnya? Awal-awal beli itu Pak. Maksudnya pemasarannya kok bisa langsung enak seperti itu? Awal mulanya susah juga Pak. Kita menjual dulu pinggir-pinggir jalan itu. Kita menjual itu Pak ukuran
kecil-kecil segini-gini. Karena kita belum mengenal pepaya begini juga. Belum tahu juga perawatannya juga. Itu kecil-kecil begini saya jual berapa dulu, 10.000 segini tuh Pak. 10.000. Yang begini itu 5.000 di bagian Polda, di dekat-dekat kantor-kantor Polda begitu. Itu orang kaget, dia dengar pepaya kecil ini kok mahal. Saya suruh coba, ini bukan pepaya Bu. Kalau kita nggak percaya, kita buka saja di YouTube atau Google lah. Kita buka jenis pepaya begini tuh bagaimana, dibuka sama mereka. Nah, lama-lama mengenal pepaya begini. Akhirnya saya juga cari pasaran di pertawal, mulai di pasar buah. Di pasar buah, ternyata di pasar buah itu ada yang mengirim begini dari Sulawesi Tengah sama Raha dulu itu pun dibungkus koran sama masukkan lewat bus. Kalau nggak salah itu perjalanan itu 2 hari baru sampai. Jadi sampai di sini itu kuning. Nah, di situ keunggulan saya. Di sini masih fresh. Pengantaran cuma 1 jam sudah sampai. Jadi masih fresh. Terus akhirnya dapat orang di situ kita dapat itu, makanya Alpamidi, Indomaret. Nah, di situ ya setidaknya ya supermarket lah Pak. Di situ hotel juga, karena itu kan. Sekarang hotel juga minta. Hotel minta Mas. Tapi mintanya bukan sampai langsung atau bagaimana? Bukan, melalui pengepul itu. Nah, pengepul itu sudah saya yang tangani. Oh gitu. Iya, karena pengepul itu mintanya dipasarkan sama saya juga. Kalau misalkan saya tidak permodalan kurang itu hari, dia yang bantu. Oh, jadi pengepulnya juga sudah istilahnya kerjasama. Kerjasama. Nanti sampai kekurangan modal untuk pembiayaan ini, pengepul yang bantu duluan gitu. Jadi kan tak lari kemana-mana ini. Iya. Rumah yang bulat begini memang kita harus larikan pasar. Yang bulat begini karena mereka itu nggak terima kecuali tidak ada pepaya betul. Ini larinya ke hotel kadang-kadang karena di hotel kan dipotong-potong nggak dijual lagi. Masalah pemetikan. Kalau masalah pemetikan yang ini sama yang ini, kalau itu pengepul pasti dia pilih yang ini dari bang ke yang ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kalau pengepul kalau begini sudah terlalu masak dia bilang terlalu masak. Iya. Dia minta masih begini yang ada bulirnya saja. Oh gitu. Ya, karena apa? Ini besok sudah masak sekali nih. Sudah basah. Jadi kalau di perjalanan itu sudah kempes-kempes nih. Kayak begini sudah kempes. Terus Mas, apa? Soal rasa. Kan banyak juga yang nanam begini, tapi rasa itu kadang ada yang tidak manis. Ya itu Pak. Itu pengaruh apa? Kalau yang begitu berarti orang tidak berani pupuk Pak. Oh gitu. Pupuknya kurang. Jadi rasa manis itu juga salah satu faktor penyebabnya itu pupuk yang penting berbuah saja. Mereka menanam yang penting berbuah, perawatan kurang. Jadi teman-teman ya, ada yang banyak komen pernah beli katanya rasanya tidak manis. Nah itu makanya di Mas Mawan ini memang perawatannya ya cukup dikatakan lumayan lah, karena Mas Mawan tetap menjaga kualitas agar pembelinya tidak kecewa ya. Ya kalau tidak percaya bisa datang ke sini lah, coba sendiri pepayanya di sini. Jadi memang jenisnya sama, tapi kadang rasa itu ada yang manis dan ada yang tidak manis. Nah itu tergantung pemupukan juga. Pemupukan dan lokasi daerah tersebut untuk ditanam itu lahan. Jadi sekali lagi pemupukan dan lokasi tempat ya, lahan. Itu mempengaruhi rasa manis atau tidaknya. Yang paling bagus itu kan lahan-lahan berpasir Pak. Lahan berpasir itu sudah otomatis bagus dibandingkan lahan-lahan persawahan kayak tanah-tanah liat. Jadi yang paling bagus lahan berpasir ya. Ya, karena kalau musim hujan itu Pak langsung kering dia. Cuma dia kalau kelemahannya kalau di musim tanah pasir ini kelemahannya di musim kemarau Pak. Dia. Kalau punya sampai ini termasuk lahan apa ini? Ini berpasir. Berpasir ini, juga iya. Kalau di Kondai rata-rata sini di Alebo berpasir semua. Lahan pasir semua. Kecuali daerah Lambusa sama Laumea itu daerah sawah semua. Itu daerah sawah rata-rata tanah liat ya. Jadi kualitas rasa juga mempengaruhi itu Pak. Makanya biasanya cepat gampang mati karena itu tanah liat itu kan menyimpan air. Beda sama pasir. Kalau pasir peresapannya itu langsung bagus, langsung kering. Jadi sekali lagi untuk soal rasa ya, lahan
juga mempengaruhi, terus pemupukan juga mempengaruhi. Karena itu satu paket itu, tanpa more ya. Langsung. Jadi ini teman-teman sudah hampir sudah 1 tahunan lah. Nah, berapa ton? Sudah berapa ton total, Mas Mawan? kalau 1 bulan berarti kalau 1 minggu 4. 4 kali 4 berarti 2 kali 4 berarti 16 ya. 1 bulan 4 1 bulan 4 ton. 1 bulan itu kan 1 minggu 2 ton. Oh iya, 1 minggu 2 ton, berarti Jadi 1 bulan 1 bulan kan 8 ton. Nah, 8 ton. Jadi 8 kali 12. Enggak sampai, belum. Karena ini bulan 7 panen. Bulan 7 1 2 3 4 5 kali 8. 40 ton ya. Ya, 40. Ya, sudah mulai sejak dari panen sudah kurang lebih 40 ton, teman-teman. Yang panen pertama itu Pak, biasanya cuma dapatnya sedikit. Yang cuma 200, 300. Panen pertama. Berarti sudah mulai panen sejak berapa bulan? Umur 7 bulan menginjak 7 lah. Kalau 6 kan masih sedikit sekali. 7 bulan itu sudah dapat, kalau 1,5 hektar itu 200 sampai 300 kilo. Pokoknya totalnya sudah sekitar 40-an ton ya, sahabat Info Desa. Kurang lebih lah Pak. Iya. Karena kita menghitung anunya. Jadi dari sini beliau ini sudah bisa ada aset mobil, teman-teman ya, mobil. Termasuk lahan ini Pak. Rumah. Lahan ini. Termasuk lahan ya. Ya, lahan ini. Termasuk lahan ini juga dari sini. Dari sini, karena ini lahan kan kita sistem Pak, pembiayaan. Maksudnya? Kita beli lahan, suratnya kita kasih masuk di daripada saya menyewa lebih mahal lagi. Oh. Otomatis saya ambil saja beli ini, juga saya masuk, hitung-hitung kita habis pepaya juga. Iya. Kita hasilnya tanah ini. Jadi ini termasuk lahan ini juga ya, teman-teman, dari hasil pepaya. Tapi ya bukan gampang, Mas Mawan ini juga sudah sering gagal juga. Iya Mas, cocok. Otomatis Mas. Sering gagal juga ya. Pokoknya petani itu Mas, kita harus belajar dari itu. Kegagalan. Jangan diulang lagi. Setelah apa yang kita lakukan ini, termasuk pemupukan, penyemprotan. Kalau tidak kita cari inovasi yang baru, jenis-jenis produk yang baru juga. Termasuk pupuk juga, metodenya harus kita kasih lain lagi. Namanya kita percobaan, karena setiap wilayah, setiap tempat wilayah itu beda. Struktur tanahnya beda, pH-nya juga beda, makanya itu kita harus anukan. Jadi pupuknya sampean ini apa yang dipakai ini? Ini pupuk yang sampean pakai? Termasuk pupuk Mas, kandang. Pupuk kandang. Ya, tapi harus difermentasi dulu. Oh, jadi pupuk kandangnya teman-teman difermentasi dulu ya? Ya, difermentasi dulu. Terus selain pupuk kandang, pupuk kimianya? Pupuk kimia itu ya pupuk-pupuk kayak sejenis mutiara. Impor lah Mas, yang penting impor. Karena kebanyakan yang bagus itu kualitasnya bagus, impor semua. Sudah habis berapa untuk pupuk Mas Mawan sampai saat ini? Oh, saya nggak bisa menghitung karena kita Pak Desa kesininya mendadak, jadi saya nggak tahu. Pokoknya dilihat saja kondisi tanaman ini, kalau tidaknya menguning, cepat, gerakannya harus cepat. Karena kalau tidak cepat ini Mas langsung gagal dia. Terus untuk bibitnya? Nah, bibitnya sampai dapatnya dari mana? Kalau saya bibit jenis Kalina ini Mas, kita beli online itu. Dari Jawa berarti? Kita dari Jawa, termasuk jenis NPP. Sampai belum bisa membibitkan sendiri? Kalau saya belum bisa Mas, karena kita masih ini, ya hitung-hitung kita ini hanya petani saja. Sebenarnya itu kan kalau bibit sendiri sebenarnya bisa saja. Hanya kualitas mungkin ya? Kualitas mungkin beda, itu saja. Karena kita tidak mau coba-coba juga kalau masalah pengiriman juga. Kalau kita coba-coba juga bagaimana, karena kualitas juga mempengaruhi itu. Jadi teman-teman ya, jelas kabeh lur, sing pengen berguru ya datang ke sini. Hancur orangnya. Jadi ini lahan sudah dibersihkan semuanya. Ini kurang lebih habis tadi lah sudah disebutkan untuk biaya pembersihannya. Terus pupuknya juga pokoknya ya tetap masih dapat lah, masih banyak dapatnya lur. Ongkos kerja juga pasti orang, kalau satu
Kayak semuanya per bulan kalau perawatan itu Pak, dengan perawatan ya sekitar 25-an itu habis. Per bulan? Per bulan itu. Kalau memang perawatan yang super, karena ongkos kerjanya juga. Jadi teman-teman, per bulan perawatannya itu habis 25 juta. Kalau di saat seperti ini Pak. Kan maksudnya kalau lagi bagus-bagusnya ini ta? Enggak. Situasi sekarang kondisi seperti ini Kendari ini Pak, obat-obatan mahal semua. Naik daun semua ini. Kayak obat rumput saja Pak. Sekarang itu yang tadinya cuma harga 60, sekarang 100. Berapa persen itu naiknya? Baru pupuk juga yang kemarin harga 500 lebih, sekarang 670. Jadi ongkosnya kita itu lebih bertambah lagi. Sekitar pokoknya untuk posisi sekarang harga mahal ya pupuk-pupuknya. Itu untuk perawatan kurang lebih habis 25 juta. Dengan pokoknya dengan pembersihan semuanya, termasuk pupuk, penyiangan, termasuk itu ya. Pengemburan. Langsung ongkos kerja dengan obat-obatannya itu. Termasuk yang membantu panen. Iya kan ongkos kerja Pak. Ya, ongkos kerja. Ini ongkos kerjanya berapa nih? Setengah hari 75 Pak, bebas. Oh, setengah hari 75 lur. Nah, yang biasa itu yang kerja ini orang 4 Pak. Orang 4 itu. Gantian. Karena ini kan sudah selesai semua, jadi istirahat kecuali dia menyemprot nanti. Termasuk yang tadi ya Bapak? Ya, termasuk yang tadi Bapak spesialis menyemprot gitu Pak. Itu makanya kalau 10 hari aja Pak sudah 750. Nah. Jadi 1 bulan sudah berapa itu? Jadi teman-teman ya, orang 4. untuk di sini ya petani muda yang sudah berhasil memiliki lahan seperti ini, memiliki pepaya yang bisa dikatakan hampir panen terus ya Mas Mawan ini teman-teman. Jadi di samping pepaya ini juga ada di Tumpang Sari dicampur dengan kelengkeng, terus jambu kristal. Nanti duku nanti season jambu kristalnya kita lihat lur. Sudah lama ndak tahu perkembangan jambu kristalnya seperti apa. Kemarin harus seperti jadi kurang buahnya. Ya untuk tambah-tambahan, kalau siapa tahu pepaya nggak berhasil ya di situ kita dapat. Jadi teman-teman ya, untuk pemetikannya ini lahan 1,5 hektar ini tidak dipetik langsung ya. Jadi yang penting hari ini sudah dapat 1 ton, selesai. Terus dipetik lagi 3 hari lagi Mas ya? 3 hari lagi. Setidaknya 1 ton sudah berkurang di sana Mas. Habis kita suplai lagi, kita kasih masuk lagi. Jadi barang itu baru terus. Jadi juga memperhatikan stok barang yang di pengepul ya? Iya, kita tanya. Kalau pengepulnya barang di sana masih banyak ya belum dipanen dulu. Tapi biasanya kalau Mas Mawan ini selalu malah dikejar-kejar. Iya, dikejar-kejar Mas. Masanya banyak juga teman yang minta tapi ya saya kasih mungkin nggak banyak. Barang 300-200 aja. Kayak kemarin kan petik sudah 2 kali Mas. Hitung-hitung ini kemarin dapat 600 apa 700. 1 ton 300 sudah itu. 2 kali petik. 1 kali. 1 kali petik 1 ton. 1 ton 300. 1 ton 300. Nah, ini mulai lagi nih. Karena pas ini bersamaan semua. Kadang kan kita tunggu tua dulu satu kelompok itu. Di situ satu kelompok, dalam satu kelompok itu pasti cepat sekali tua Mas. Ini yang bulat-bulat nih lor, ini dimasukkan di pasar ini. Maunya Pak kalau ke sini itu kita kasih tahu, kabari dulu bagaimana begini. Jadi kita ini bisa siap-siap juga supaya agak ganteng-ganteng sedikit. Begitu. Pak. Iya. Biar enggak kusem begini. Loh, namanya petani kan tetap harus. Tapi biar kusem Mas Mawan, kalau panen begini tetap ganteng. Ya, sudah kentaranya iya, begitu mungkin Pak ya. Iya. Karena identik kalau petani pasti main kotor. Kotor terus lagi panen begini ya tetap ganteng. Kalau sudah panen berhasil itu ya tetap ganteng, biarpun kusem nih. Yang kusem itu nak ora panen, kalau gagal panen itu asli kusem itu. Tapi ya bersyukur saja Pak ini. Karena alhamdulillah ini saya menanam ini ya
terbilang nggak kayak dulu tahun lalu. Karena tahun lalu itu Pak cuaca ini kalau sudah begini Pak sudah gagal saya kemarin itu. 1 hektar juga setengah. Cuma kembali modal saja. Jadi teman-teman ini kisah dibalik ya, bukan melulu berhasil beliau ini. Sudah sewa lahan, gagal panen. Sudah Pak, itu cuma masih kita mau mengalah, cuma mengeluh cuma itu saja, kita tidak berusaha lagi. Nah, kayak begitu Pak. Jadi, tapi masih kembali modal juga. Kembali modal ya, paling mentok ya rugi-rugi tipis lah Pak. Udah cuma 1 kali saja, nggak sampai 1 tahun itu 9 bulan sudah KO karena kena virus, kena penyakit apa itu hari. Baru lahan juga menyewa. Penyakit itu tergantung perawatannya Mas Wawan ya. Cuaca juga Pak. Cuaca. Nggak menjamin juga cuaca, lokasi lahan. Karena lahan di sini itu kadang itu ada orang yang sebelah tanam apa yang dapat mengandung kena jamur, dia bisa menular juga di pepaya meskipun kita rawat bagaimanapun. Kalau lahannya berdampingan dengan yang kena jamur, otomatis menular Pak. Kayak begitu. Jadi sekali lagi untuk petiknya ini, ketika sudah diperkirakan dapat 1 ton maka berhenti ya sahabat info desa. Nah, ini masih luas ke sana ini. Jadi masih luas ke sana, tapi yang penting sudah dapat 1 ton, berhenti, nanti diambil 3 hari lagi yang di sebelah sana. Ini saya punya anggota ini Pak juga mau belajar ini, termasuk mau belajar. Saya ini belajar juga. Nah, gitu. Kemarin ini pengusaha juga sebenarnya. Dia peternak ayam potong Pak. Oh gitu. Iya. Cuma kemarin itu gulung tikar. Nggak beralih karena kemarin ayam potong waktu Covid. Iya. Awal mula Covid itu sampean buka sendiri? Iya. Udah sewa tempat. Nondiku? Di bagian apa? Lambuya. Lambuya. Lambuya kono kae. Iya, masuk. Sama bapaknya ini. Iya. Gulung tikar ini Pak. Ayam potong ya. Mitra kan? Mitra. Nah, dia rugi. Jadi dia mau belajar ini. Tanam pepaya juga. Cuma belajarnya dia pintar Pak. Dia ikuti semua kegiatan ini. Supaya dia lebih jelas lagi. Sambil mendapatkan hasil, sambil belajar. Jadi masnya nih teman-teman ternyata bisa dikatakan magang. Magang sama petani langsung, PKL. Sudah dapat hasil, nanti dapat ilmunya juga dari Mas Wawan. Ini lahan sempit Mas Pak, jadi suatu hari otomatis saya sudah ada lahan di sini, lahan sempit sekali. Bisa jadi kalau sudah penuh lahan ini, sudah penuh semua ini, otomatis saya berhenti. Mungkin tanah cuma ini saja, karena lahannya juga tidak memadai juga ini. Yang di tempat lain lahannya sudah penuh buah-buahan Pak. Oh. Kalau kita bertambah lagi ya nggak sanggup ngerjani, nggak sanggup tenaganya. Semakin hari kita nih semakin tua, baru tidak tahu juga kondisi nanti ke depan, kayak anggota belum tentu juga ada terus bekerja. Kita harus mempersiapkan diri juga begitu. Pepaya juga belum tentu juga menjamin terus harganya begini. Jadi kita harus memang siap, memang kita harus pintar-pintar baca kondisi sekarang kalau jadi petani. Jadi itu teman-teman ya, statement dari Mas Wawan, harus pintar, ya Mas, membaca kondisi di pasaran. Harus pintar membaca kondisi di pasaran. Jangan asal tanam. Ya. Asal tanam nanti giliran tanam harga murah. Jadi teman-teman yang di Jawa rata-rata mengeluh Mas, katanya kok mahal di sana, di sini murah. Ya mungkin karena stoknya banyak ya. Ya, stoknya banyak. Di sana kan banyak petani yang malah di sana itu lebih bagus lagi kalau di Jawa. Karena kondisi juga di sana kapurnya, kondisi pH-nya tinggi, gemuk di sana suhu dari Kendari Pak. Kalau di sana pupuknya nggak seberapa Pak daripada di Kendari.
Kalau Kendari itu 2 kali lipatnya dari Jawa. Jadi kemenangannya di Kendari memang untuk stok memang masih kurang. Memang, karena buah-buahan itu Pak kayak jamu kristal contohnya. Itu didatangkan dari Jawa kan Mas. Pantes non Jawa iku ambri ya harganya. Dari Kediri itu murah sekali. 14.000 kayaknya itu harga di sana. Malahan ada yang 6.000 Mas. Nah, sampai murah-murah. Di sini makanya itu kemarin itu ya ada sempat anjlok juga. Cuma kemenangannya di sini biarpun bagaimanapun dia pasti harganya di atasnya yang barang kiriman. Kualitas barang. Kalau dari sini otomatis itu masih segar. Memang harganya lebih murah sana. Itu makanya kan dari sekarang itu kebanyakan kebanjiran dari buah luar, contoh mangga apa itu dari luar semua Pak. Makanya kita itu kalau lihat kondisi buah itu harus rajin-rajin ke pasar. Rajin-rajin ke pasar. Ya, harus kita baca kondisi kalau kita mau menanam buah itu apa yang bagus, apa yang itu harus cepat. Gerakan harus cepat, jangan tunggu orang sudah naik haji baru kita menanam. Pasti dapat murahnya. Ya contohnya begitu. Jadi seperti ini ya sahabat Info Desa. Nah ini kalau sudah masak begini ini sudah ndak bisa Mas ya? Ya, nggak bisa masuk di pasar. Nggak bisa masuk di pasar. Kecuali orang beli di tempat sini. Kecuali beli di tempat baru bisa diambilkan di kalau petik. Dibawa di pasar sudah lempek nih Mas. Bagus. Jadi Mas Mawan mau coba iris ya. Kita lihat seperti apa teman-teman. Ini potong begini. Nah itu diambil dulu. Masya Allah lur. Mas kurang sip anu nih. Nah. Sebelah sini Mas. Ini diambil dulu ini. Yo, diambil dulu. Ya, jadi sahabat Info Desa seperti ini ya. Tuh. Nah, jadi semua itu tergantung kualitas ya. Ya. Jadi sahabat Info Desa bisa melihat ini. Ini rasanya ya kalau teman-teman ndak kesini ndak merasakan, kalau nanti saya bilang manis ndak percaya ya Mas ya. Jadi seperti ini, ada yang masak merah itu kan ada yang biasa ada ndak Mas yang dipakai obat begitu? Kalau yang penjual nakal lah maksudnya. Cuma biasanya kalau penjual di sini itu pakai apa itu yang untuk semprot pisang itu? Apa itu Mas bilangnya itu? Yang untuk cepat memasak supaya kuningnya bagus. Iya. Kadang itu luarnya sudah kuning, tapi dalamnya itu masih keras. Jadi ada teman-teman yang biasa yang nakal biasa, makanya kenapa ndak manis ya? Karena dipaksa untuk masak, ya Mas ya. Dipaksa untuk masak. Kalau di Mas Mawan ini memang ambilnya ini memang masih hijau, tapi masih begini, tapi kita buktikan. Tapi sudah merah memang ya. Ya begini Pak. Cara perbandingannya dengan yang begini, yang contoh yang begini saja, mana ya agak hijau lagi lah supaya ditahu. Nah begini nih, ini agak hijau sekali, dibilang katanya orang hijau, kenapa hijau? Ini yang hijau sekali, Mas, agak gelap Mas. Jadi ini teman-teman ya, kan hijau sekali ini. Hijau sekali ini, bilangnya katanya kenapa masih hijau? Nah, sebenarnya bagus yang begini kalau untuk pengiriman. Tuh teman-teman, memang masih hijau tapi nah sama kan ya. Nah tinggal ini kan wajar karena ini nanti pengiriman itu masak sampai merah sampai di luar. Coba teman-teman nih, sama. Ini kasih begini Mas. Nah merahnya sama, hanya kan memang masih keras itu. Ya. Tapi untuk pengiriman bagus yang ini. Karena ini sampai di lokasi pas masaknya pas. Kalau diambil yang seperti ini sampai di lokasi. Belum sampai di lokasi, baru 1 jam kita susun saja kena goncangan mobil. Sudah hancur. Sudah lembek Mas, nggak peok-peok. Jadi teman-teman ya, seperti ini. Saya mau coba rasakan ya. Jadi saya coba rasakan bagaimana rasanya lur. Ini ya, merahnya seperti ini ya. Saya kalau di sini nih aslinya seneng kalau disuruh coba-coba.
manisnya luar biasa. Wes ora pakai bohong, saya enggak pakai bohong ini. Kalau enggak percaya datang ke sini ya. Ini. Jadi kenapa diambil masih hijau? Karena kalau diambil gini baru dibawa 1 jam saja sudah tertekan dengan yang lainnya, sudah lembek teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini hasil petikan pada pagi hari ini full. Ini perkiraan juga 1 ton. Ya Mas Mawan ya? 1 ton lebih lah. Mungkin 1 aku. Ya mungkin kurang enggak banyak, lebih enggak banyak ini teman-teman. Jadi sekali lagi yang kuning-kuning ini langsung dilarikan ke pasar. Itu pun kadang katanya langsung jonyot. Ya Mas Mawan. Terlalu masak. Jadi biasa kalau ada yang beli di sini langsung, ya ini yang dikasihkan teman-teman. Kalau kita petik modelnya begini nih. Kalau misalkan kita simpan di mobil, goyang-goyang, otomatis yang di bawahnya sini itu hancur. Berarti yang ini ndak sampean kalau bawa berarti simpan di atas. Otomatis kita simpan di atas. Itu pun dikasihkan orang kadang kalau ada orang Jarang. minta, kita kasihkan yang begini. Mana ada juga di sana juga diambil saja sama itu pembelinya. Tambahin gitu lah. Jadi yang masak-masak begini teman-teman, ya, ini sudah tidak bisa ini. Apalagi kalau dikirim ini sudah terlalu masak. Sampai di tempat tidak bisa dimakan. Lagian juga ini Pak, kalau kita petik masak begini, teksturnya juga itu lembek sekali nih. Beda sama kalau kita masak kayak begini, teksturnya dia padat. Beda. Makanya itu kalau kita petik itu ada misalkan. Tuh, ini contohnya nih. Mana yang tadi masak ya? Contoh yang tadi ini. Ini masih hijau sahabat Timur Desa ini, tapi ya. Ini nanti kalau sudah kita petik modelnya kayak kuning begini, ini kan dalamnya seperti ini. Iya. Nah ini kadar madunya ini anu sekali, banyak sekali teksturnya. Beda kalau kita petik seperti ini, mudah begini. Kalau dia disimpan, teksturnya dia padat, keras. Jadi dia tahan lama. Walaupun masak juga tetap keras. Agak padat dia. Kecuali yang begini, kalau kita petik tadi yang modelnya kuning ini, hasilnya begini, kalau kita simpan cepat sekali bonyok. Rasanya juga ya lain ya. Iya, ini kan lembek ini. Kalau yang kita simpan begini nanti itu padat dia, agak keras. Oke lor, ini memang kalau manisnya manis Mas, yang begini manis sekali. Yang masak di pohon ya pasti manis ya. Cuma teksturnya itu lembek. Yang jelas kalau dibawa ke pengiriman ya lambat, sedang bosok, iya Pak. Iya wong Jawa. Wah, guys. Ngurak malas yang penting ya enggak apa-apa ya. Nah, lur. Ini lur. Ini lur. Kita belajar. Ini lur, papayanya lur. Pokoknya yang komen kenapa masih hijau dipetik, kenapa rasanya di supermarket, di Indomaret saya beli ndak manis, tergantung kualitas pepayanya. Dan rasa manis itu dipengaruhi apa Pak? Pupuk apa mang Pak? Zat apa Pak? PT ya. ZA. Terus kalau yang jual juga perempuan cantik juga pasti manis. Yang penting lihatnya. Yang penting. Jadi sekali lagi sahabat Timur Desa, ini hasil petikan hari ini ya. Sekarang jam berapa ini Dok? Sekarang kurang lebih jam 10 Mas. Nah, jam 10 sudah kita dapatkan 1 ton. Kita mulai dari jam 8. Enggak sampai, iya pas jam 10. Jadi sekitar cuma 2 jam saja. Jadi petiknya tadi mulai dari jam 8 sampai jam 10. Cuman 2 jam dapat 1 ton ya. Berarti langsung dibawa nanti sore ini? Ya, langsung dibawa. Karena besok sudah dikirim lagi. Ke pasar? Nah, kayak kita menyeberang. Ya, nah, bau-bau nggak menyeberang? Sampean bawa pakai mobil? Enggak, di kapal ini. Melalui kapal. Enggak, maksudnya sampean ngantarnya di pengepulnya di mana? Pengepul di Pasar Buah. Pasar Buah. Oh, langsung dibawa menyeberang ke Bau-Bau. Yo, yang mau datang ke sini nih, Lur. Nih, ambil ini pepayanya ini. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Mawannya ya. Pokoknya
menjadi inspirasi buat kita semuanya ya, petani muda yang penting mau bekerja keras. Terus ada pesan dari orangnya, rajin-rajin lihat apa situasi, kondisi, jangan asal tanam teman-teman. Oke, tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe Infoset Channel. Jangan lupa support ya, dan bantu share ke teman-teman ya, ke teman-teman kalian semuanya, ke media sosial kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.